Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan lagi ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Mengenal Allah melalui alam semesta. Seperti yang Anda lihat ini, ada sebuah taman di samping sebuah masjid, di dalam sebuah kampus yang mana bisa Anda lihat di situ ada pohon-pohon yang memang Allah ciptakan secara langsung, ada rumput-rumputan ciptaan Allah secara langsung, dan bangunan-bangunan yang mana itu adalah hakikatnya Allah yang menciptakan melalui manusia ciptaannya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia beserta ilmunya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 60 bahwa ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Jadi manusia itu ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melihat apapun yang ada di hadapan kita, jika seseorang itu sudah makrifat atau mengenal kepada Allah, tentunya mengenal firman-firmannya dahulu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkannya dahulu di dalam kehidupan, sehingga kolbunya bersih dengan adanya ketakwaan itu, maka Allah akan mengenalkan dirinya melalui alam semesta yang Allah ciptakan. Seperti halnya contohnya di depan ini. Nah, ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Apapun yang ada di bumi dan di langit itu mengandung pengetahuan-pengetahuan tentang Allah, mengandung hikmah tentang perbuatannya, tentang af'alnya, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya, yang tentunya di dalam perbuatan itu juga mengandung hikmah akan asma-asmanya atau nama-namanya, sifat-sifatnya atau karakternya. Nah, seperti yang Anda lihat, di situ ada daun-daun kering yang sudah jatuh. Ketika orang yang kolbunya sudah bersih, dia makrifat kepada Allah, sudah memahami ilmu syariat, sudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, maka dia langsung terkoneksi makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Itu ada tanda kebesaran Allah. Karena apa? Satu, di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Allah itu sudah menciptakan takdir. Sebelum 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, Allah itu sudah menciptakan takdir seluruh makhluk. Begitu juga tentang makhluk-makhluk seperti yang Anda lihat ini, pohon-pohon memiliki daun, daun itu jatuh. Itu sudah mengenal tentang perbuatan Allah, ciptaan Allah, Allah yang menguasai semuanya itu, mengatur semuanya itu. Pengawasan Allah, ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, ketika daun itu jatuh, kita akhirnya mengingat asma Allah. Apa? Al-Hayyu. Allah itu maha hidup kekal. Sedangkan ciptaan-ciptaan Allah itu tidak seperti Allah, pasti mati. Kalau misalkan makhluk hidup selain Allah, itu pasti mati. Yang bernyawa pasti mati. Yang hidup seperti tumbuhan, itu juga pasti mati. Daun-daun rontok. Dan pohon ini itu bergantung kepada Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, yaitu bumi. Pohon tumbuh di atas muka bumi ini, akhirnya kita mengingat asma Allah Al-Qayyum, yang maha mandiri, yang tidak bergantung kepada makhluk. Begitu juga melihat ciptaan-ciptaan manusia, gedung-gedung, baik itu lantai 1 ataupun gedung bertingkat lantai 100, itu kita melihat bahwa ciptaan manusia itu bergantung kepada ciptaan Allah yang lain, yaitu bumi. Sehingga dengan begitu kita melihat kelemahan manusia di dalam menciptakan itu ada kekurangannya, ada keterbatasannya. Sedangkan Allah menciptakan sesuatu bisa jadi ada yang mirip fungsinya, tapi
Itu berbeda dengan ciptaan makhluk. Contoh seperti yang Anda lihat, atap bangunan itu harus disangga, harus ada tiangnya, ada temboknya, di bawahnya ada pondasinya yang berpijak di muka bumi ini ciptaan Allah. Jadi atap itu butuh penyangga, sedangkan di atas bangunan itu Allah menciptakan atap yang lebih besar, yang lebih luas, yaitu langit. Seperti Allah firmankan di dalam Al-Quran, kita disuruh melihat langit, bukan disuruh hanya melihat saja, tapi dengan tujuan supaya mengenal Allah, supaya mengenal tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan, kemudian mengagungkan asma-asma Allah, sifat-sifat Allah. Allah menciptakan langit sebagai atap, itu tanpa tiang. Allah Maha Gaib menciptakan tiang dengan kegoiban. Tiangnya yang Allah, atap yang Allah ciptakan itu dengan kegoiban, tanpa tiang. Sedangkan manusia harus dengan tiang. Nah, itu seperti yang kita lihat sekarang ini. Bangunan-bangunan itu kita lihat kalau misalkan dalam tolok ukur manusia awam, wah bagus, hebat, arsitek, kontraktornya hebat. Tapi bagi orang yang ma'rifatullah itu hanya memuji Allah. Kenapa? Selalu melihat sang hakikat, melihat al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua itu dalam kekuasaannya. Ya. Ilmunya manusia adalah, hakikatnya adalah karunia dan rahmat Allah, sehingga kita memuji alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Walaupun di dalam berkehidupan bermasyarakat kita tetap lisannya mengucapkan kebaikan kalau misalkan kita memuji seorang dengan ada kelebihan ada padanya. Tapi jangan lupa hati kita hakikatnya menyandarkan kebaikan yang dimiliki manusia itu adalah milik Allah semata-mata. Ya. Jadi kalau misalkan orang hatinya bersih, melihat apapun itu selalu makrifat kepada Allah, menghantarkan zikrullah. Seperti yang Allah katakan kepada salah satu walinya, yaitu yang bernama wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri yang memiliki kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah mengatakan di dalam kitab tersebut tentang orang yang duduk di makom musyahadah, samudera penyaksian, cuman dengan kalimat yang lain, dengan kosakata Allah menyebutkan bahwa orang yang musyahadah itu adalah memiliki penglihatan yang agung. Orang yang memiliki penglihatan yang agung itu, istilah lain di dalam kitab Risalah Ghoshiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah musyahadah, samudera penyaksian. Ya, jadi orang yang memiliki penglihatan yang agung, yang mana itu ma'rifatullah di level hakikat, di level kebenaran hakiki paling puncak di alam lahut, orang-orang yang diberikan ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu ketuhanan oleh Allah. Ketika orang yang duduk di makom itu melihat segala sesuatu itu selalu mengingat Allah, selalu berujung kepada zikrullah, melihat hikmah-hikmahnya, pengetahuannya. Nah, jadi kalau misalkan orang yang setiap memandang apapun, mendengar apapun, selalu ingat kepada Allah, tentunya itu berkaitan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Nah, seorang seperti itu bukan orang sembarangan. Itu makomnya para kekasih Allah, para wali, para nabi, para rasul. Bukan kepada, tidak diberikan kepada orang durhaka. Kalau orang durhaka melihat pohon ya melihat pohon, melihat rumah ya rumah, melihat daun ya tetap daun, tidak akan langsung terkoneksi kepada makrifat kepada Allah, tidak langsung terkoneksi dengan mengingat firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, tidak mungkin. Nah, itulah hati yang rusak. Orang yang tidak makrifat kepada Allah, kolbunya rusak. Seperti yang sabdakan Nabi, jika hati rusak, maka seluruh jasad rusak. Mata lahiriahnya ketika memandang segala sesuatu itu melihat kemaksiatan, ya, melakukan kemaksiatan, lalai kepada Allah. Ketika otaknya berpikir tentang suatu, lalai kepada Allah. Ketika telinga lahiriahnya mendengarkan suatu, lalai kepada Allah. Jadi anggota lahiriah orang yang hatinya rusak, kolbunya rusak, itu tidak bisa mengajak zikrullah, selalu lalai kepada Allah. Nah, seperti itu saudara-saudariku, ketika orang ma'rifatullah dengan orang awam, ketika melihat alam semesta, yang satunya berujung kepada zikrullah atau mengingat Allah, sedangkan orang awam, orang yang hatinya rusak, sering berbuat durhaka kepada Allah, itu sulit akan tembus kepada asma-asma Allah, sifat-sifat Allah atau af'al Allah. Pada tiap-tiap segala sesuatu tidak nampak
kepada Allah. Jadi tidak melihat dengan mata hati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.